para pelaku jiwa yang sudah mengenal dirinya, sudah tidak butuh validasi lagi. Ya nggak butuh juga memvalidasi tentang lakunya ya. Karena dia sudah tahu, bukan karena sombong ya. Kadang-kadang tuh cueknya juga kebangetan. Karena lebih memilih diam gitu loh. Lah sisihannya, maksudnya sebaliknya, ada yang memang dia itu tidak niat untuk menunjukkan sebenarnya, tapi dia mewedarkan dengan kesengajaannya. Soalnya kalau nuruti yang diam semuanya, lah kapan ilmu rahasia langit ini terwedar ya? Bukan kita lancang ngurusi urusane Tuhan, enggak. Aslinya Tuhan itu kan maha segalanya. Lah terus kok sik butuh wali, kok sik butuh malaikat, kok sik butuh nabi, kok sik butuh sunan, kok sik butuh rasul, kan gitu. Tuhan itu tidak membutuhkan apa-apa, tidak perlu validasi. Ya. Terus jangan punya asumsi bahwa yang mewedarkan ilmu rahasia langit itu Tuhan. Ya tidak begitu juga konsepnya, ya. Jadi aku itu dipahami dulu. Aku yang bagaimana dan aku ini aku yang siapa. Gitu. Aku semuanya bisa ngaku-ngaku gitu loh ya. Sekarang itu di media sosial banyak konten-konten atau akun-akun yang merasa dirinya sudah di jalur wali. Bahkan ada syahadat wali. Saya pernah ditantang itu. Ayo kalau kamu wali, apa syahadat wali? Kok lucu nih saya hari ini. Ya. Terus ada juga yang komentar itu bahwa semua murid-muridmu itu nanti dijadikan tumbal loh. Padahal kenyataannya, faktanya yang ngomong sendiri itu loh menjadikan anak buahnya, pengikutnya tumbal. Tumbal itu apa sih? Ya sok ngomong tumbal gak ngerti artinya tumbal. Ayo. Sekarang loh kenyataannya, faktanya itu banyak di masyarakat luas itu ya. Kita loh sudah melek teknologi. Walaupun gaptek ngono iku, ya paham lah kabar-kabar seperti itu kan banyak bermunculan di media sosial. Jadi banyak yang diagungkan, dianggap alim, dikatakan ulamanya paham tentang ajaran agamanya masing-masing, malah membodoh-bodohi masyarakat di sekitarnya, menyesatkan umatnya sendiri. Lah ajaran sesat sebenarnya itu bukan ajarannya yang sesat loh, jangan keliru. Yang sesat itu soalnya dia punya pikiran kriminal. Ingin memiliki bekne santrine ayu rek, santrine ganteng rek lho. Jenenge laku syahwat kak ya ta? Jadi di dalam suatu ajaran yang berketuhanan itu meliputi semua agama. Ajarannya itu mesti benar. Tidak mungkin ajaran itu makin menyesatkan, membimbangkan, membingungkan, membagongkan. Itu bukan ajarannya yang begitu, tetapi personil oknum ngono lho jarene ya. Di dalam semua bidang wis, ndak hanya di keagamaan saja, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, apapun, bukan hanya di negeri ini saja. Bukan hanya di Konoha saja, di negeri antah berantah, di negeri-negeri dongeng itu sama. Yang tadinya negeri itu, negara itu tidak mungkin miskin kata, sekarang juga mengalami kemiskinan ya, di mana negara itu adidaya yang kuasa sekarang juga menjalani kok, bahkan di intern personil dari orang-orang yang terpenting di dalam negara-negara itu.
Kalau bahas wong liya gak ono marine. Makane ayo bahas awake dhewe-dhewe. Engko lak mari. Kita ini sekelumit kok. Diliputi kita ini. Ya. Lah kalau kita bahas yang meliputi ya ndak selesai-selesai. Sampeyan golek kiamat kapan? Kiamat iki lek sampean ceritain wis tamat iku kiamat. Dalam rumah tanggamu kamu sudah bercerai wis kiamat iku. Kiamat untuk rumah tanggamu. Kemudian kamu bangkit lagi ya toh mengarungi bahtera rumah tangga yang baru. Loh. Setelah kematian ada kebangkitan. Semudah itu loh, tapi kenapa sih cara berpikir kita itu kok ruwet? Soalnya motonya itu loh seringkali dibolak-balik. Kalau ada yang susah, kenapa dipermudah? Ngono lho kelakuan. Gitu itu karena ada peluang kan. Terus timbul pikiran-pikiran yang dari otak-otak kriminal ngono kae. Hanya ingin menuruti keinginan kan. Keinginan tuh banyak, tidak selesai-selesai. Tapi kalau keinginan kita itu diimbangi dengan kita mengetahui kebutuhan kita dan kita weruh, kita tahu banget kemampuan kita. Tidak mungkin ada kerusakan. Ngono wae ya. Nah, lek bencana alam ini semuanya sudah siklus. Ya, semuanya mengalami perubahan, bukan hanya di dalam diri kita ini loh, manusia ini loh, miniatur alam semesta. Pasti ada perubahannya dari mulai janin terus ke bayi brojol, terus ke usia golden age, habis gitu usia balik, remaja, dewasa, menua, manula. Loh, mengalami perubahan. Alam ya gitulah. Dari mulai unyu-unyu ya sampai menggemparkan, mengkhawatirkan sampai mengalami suatu kerusakan. Lah, dari suatu kerusakan iku lak ya timbul pembaharuan maneh sih. Ya, dengan adanya gunung meletus, bari ngono sekitarnya semakin subur, malah menghasilkan hasil pangan yang dari tanah apa ini abu vulkanik itu tadi, magma lahar, lava itu tadi malah menguntungkan bagi masyarakat sekitar yang bisa memanfaatkannya, sing akale waras, gelem gerak dan usaha. Oh ngono lho ya. Cara saiki misalkan kita pernah lah menyalahi suatu aturan, ya dihukum kan. Soalnya ono hukum ki akeh, hukum adat, hukum negara, hukum syariat, ya hukum syara iku, hukum alam banyak, hukum keluarga, hukum perusahaan, ya intern dan ekstern. Dijalani, bisa kita menghindari, bisa kalau kita punya wewenang atau punya orang dalam. Ya, ngono iku terus piye rasane? Ya sing duwe rasa iku dhewe sing ngerti kan gitu ya. Banyaklah sekarang ini kayak gitu. Kalau kita ndak menyadari ya kita terseret gitu aja. Kalaupun yang sudah sadar aja kalah dengan keinginannya yang tidak sesuai dengan kemampuan, hanya nuruti kebutuhan, juga tergeret kok. Mau diwedar kayak apa rahasia langit itu hanya satu kok. Bagaimana kita mengenal laku diri sendiri. Kalau sudah kenal kita ndak akan membuat kerugian. Mikir kalau kita buat sesuatu itu. Makanya wong sing ngerti ilmune iku wonge gak gegabah. Orang yang sudah tahu rumusnya, dia akan diam merenungkan itu tadi loh, mewedarkan rumus untuk diaplikasikan ke dalam wujud kehidupan kita sehari-hari itu. Dia merenung, menggalih dia. Ya, bukan malah mencaci maki ngorat-ngarit rumus iku mau. Wis ana rumuse kok. Ya, rumus semesta plus and more. Rumusnya apa ini? Suatu bidang panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas.
semacam